Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional, yaitu pada topik 3 ruang kolaborasi yang diampu oleh Ibu Dr. Mukti Widayati MHum. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami, kelompok 3, terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya Pradana Titi Serawan, kemudian Oktavian Ardi Kartika, Oktiva Istriani, Ratna Yuliana, dan juga Rania Rahmawati. Selanjutnya di sini ada soal, yaitu lembar kerja 3.3. Diskusikan kondisi atau kasus di bawah ini dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri atas minimal 2 orang atau lebih sesuai pembagian kelompok dalam kelas. Kemudian kondisi atau kasus yang pertama, apakah experiential learning bisa diterapkan di semua mata pelajaran? Berikan alasannya. Kemudian yang kedua, apakah manfaat dari experiential learning? Yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung experiential learning? Apa saja tantangan bagi sekolah? Kemudian yang keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran experiential learning? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Kemudian yang kelima, pada kondisi daring atau online, bagaimana penerapan experiential learning? Baik, selanjutnya mengenai pertanyaan pertama, yaitu apakah experiential learning bisa diterapkan di semua mata pelajaran? Berikan alasannya. Bisa. Experiential learning bisa diterapkan di semua mata pelajaran, namun pendekatan ini lebih efektif di mata pelajaran sains dan matematika. Ini terjadi karena gagasan-gagasan dalam ilmu dan matematika lebih mudah diterapkan dalam pengalaman nyata. Dengan menggunakan pembelajaran pengalaman, peserta didik dapat melihat bagaimana konsep-konsep abstrak dalam teori diterapkan dalam dunia nyata melalui uji coba, simulasi, atau pengamatan secara langsung. Contohnya, dalam pelajaran matematika, peserta didik dapat mempelajari mengenai gagasan geometri melalui percobaan pembuatan model struktur ruang. Sementara dalam pembelajaran sains, peserta didik dapat mengawasi dan meneliti tindak reaksi kimia sederhana. Namun, untuk pelajaran seperti bahasa atau sejarah, pendekatan pembelajaran pengalaman akan lebih menantang bagi pendidik karena materinya lebih banyak bersifat teori dan beragamnya konteks pengalaman praktis. Walaupun demikian, pembelajaran pengalaman masih boleh dilaksanakan dalam mata pelajaran ini dengan berbagai cara, seperti simulasi peristiwa sejarah atau pembelajaran bahasa melalui permainan lakonan atau proyek kerjasama yang melibatkan pengalaman langsung dengan menggunakan bahasa yang dipelajari. Walau memerlukan lebih banyak imajinasi dan persiapan, penggunaan experiential learning dalam mata pelajaran ini bisa membantu peserta didik memahami dan menyerap materi pelajaran dengan lebih baik. Apakah manfaat experiential learning? Manfaat experiential learning adalah antaranya 1. Meningkatkan keterlibatan peserta didik. 2. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, perencanaan, dan pemecahan masalah. 3. Meningkatkan kesadaran dan rasa percaya diri. 4. Mengembangkan kemampuan untuk menghadapi situasi baru. 5. Meningkatkan kemampuan menyusun perencanaan, memecahkan masalah, dan berkomunikasi. 6. Mengembangkan kemampuan fisik, ketakasan, dan koordinasi.
7. Meningkatkan pemahaman dan rasa empati antar sesama anggota kelompok. 8. Meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 9. Mengembangkan kemampuan untuk kompromi. 10. Meningkatkan komitmen dan tanggung jawab. Baik, soal yang ketiga yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung experiential learning. Apa saja tantangan bagi sekolah? Jawabannya, sekolah bisa mendukung experiential learning dengan beberapa cara, yaitu diantaranya yang pertama, memberikan pelatihan dan seminar kepada guru. Sekolah bisa memberikan pelatihan dan seminar kepada guru untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menerapkan metode experiential learning, pembelajaran eksperiental. Pelatihan ini dapat mencakup strategi mengajar, perencanaan pembelajaran berdasarkan pengalaman dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung. Lanjutannya yaitu yang kedua, menyediakan sumber daya yang memadai. Sekolah dapat menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan model experiential learning, pembelajaran eksperiental, seperti laboratorium, peralatan, dan akses ke fasilitas eksternal. Contohnya, kemudahan laboratorium bisa dipakai untuk eksperimen dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan, sementara fasilitas lingkungan sekolah seperti kebun atau pusat eksplorasi alam bisa memberikan pengalaman belajar yang nyata bagi peserta didik. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk keterlibatan dalam kegiatan dan proyek sekolah dapat memberikan peluang bagi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas dan proyek yang melibatkan pengalaman langsung. Contohnya adalah pelaksanaan proyek P5 di sekolah yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman langsung dan merespon pembelajaran terhadap pengalaman tersebut. Dengan demikian, mereka dapat membuat pemahaman konsep transfer ilmu dan sikap baru atau bahkan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Lanjutannya yaitu tantangan yang mungkin dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan experiential learning, termasuk keterbatasan sumber daya baik dalam hal jadwal, tenaga pengajar, maupun sarana. Tambahan itu, transformasi kurikulum dan budaya institusi pendidikan juga bisa menjadi hambatan dalam menerima pendekatan pengajar yang lebih berfokus pada pengalaman. Dibutuhkan komitmen yang sangat kuat dari semua pihak sekolah, termasuk staf pengajar, kepala sekolah, dan semua pihak administrasi, untuk mengatasi tantangan ini dan berhasil menerapkan pembelajaran pengalaman secara efektif. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat yaitu apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran experiential learning, dan jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Jawabannya yaitu ya, karena peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran experiential learning. Tiap peserta didik punya keistimewaan dan perbedaan dalam berbagai aspek, seperti dorongan belajar, cara belajar, kemampuan kognitif, kemampuan sosial emosional, dan sebagainya. Ciri-ciri ini menentukan bagaimana peserta didik merespon dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran secara langsung. Contohnya, peserta didik yang memiliki semangat belajar yang tinggi mungkin akan lebih terlibat dan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung. Selama ini, peserta didik dengan gaya pembelajaran yang berlainan mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dalam implementasi pembelajaran pengalaman. Demikian pula dengan peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan kognitif atau sosial emosional yang bervariasi. Untuk mengatasi kendala ini, guru dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik peserta didik dengan tepat. Guru perlu memahami karakteristik individu peserta didik baik dari segi motivasi, gaya belajar, kemampuan kognitif, maupun sosial emosional. Itu yang kedua, memetakan karakteristik peserta didik. Guru dapat memetakan karakteristik peserta didik sehingga mereka dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik. Dengan demikian, guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan budaya positif saat pembelajaran, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, inklusif, dan memotivasi, dapat membantu peserta didik merasa nyaman dan percaya diri dalam mengikuti kegiatan pembelajaran experiential learning.
keempat yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat melakukan diferensiasi dalam proses pembelajaran konten maupun produk agar dapat mengakomodasi perbedaan karakteristik peserta didik. Dengan cara ini, setiap peserta didik dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Dengan mengidentifikasi karakteristik peserta didik secara tepat dan mengadaptasi pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, guru dapat mengatasi kendala yang mungkin timbul dan membuat pembelajaran experiential learning menjadi lebih efektif dan bermakna bagi semua peserta didik. Selanjutnya soal nomor 5, pada kondisi daring atau online, bagaimana penerapan experiential learning? Jawabannya, penerapan experiential learning pada kondisi daring memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Dukungan teknologi yang memadai dan bimbingan dari guru menjadi kunci dalam memudahkan proses pembelajaran secara daring. Misalnya melalui penggunaan video conference, peserta didik dapat tetap berkolaborasi secara online, sementara guru dapat memberikan pengalaman konkret melalui video pembelajaran atau virtual lab. Pembelajaran daring juga dapat dilakukan melalui berbagai platform dan aplikasi yang dirancang khusus untuk menyajikan pengalaman belajar secara interaktif seperti game edukasi atau aplikasi berbasis experiential learning. Meskipun dilakukan secara online, peserta didik tetap dapat memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan meresponnya untuk membangun pemahaman dan pengetahuan baru. Dengan demikian, penerapan experiential learning pada kondisi daring dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang berarti dan efektif bagi peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.